Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan saya Sylvester, NIM 182210049. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh aksesoris terhadap komunikasi nonverbal. Oke, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi antara dua atau lebih individu. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah segala bentuk komunikasi yang tidak melibatkan penggunaan kata-kata, atau intinya dia tidak pakai verbal sama sekali. Contohnya ada bahasa tubuh, proxemics, ekspresi wajah, postur tubuh, gesture, paralinguistik, dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah aksesoris. Nah, aksesoris yang paling menggambarkan dan juga memancarkan citra kita adalah pakaian. Nah, apa yang kita pakai itu akan menggambarkan apa yang ingin kita gambarkan pada orang lain. Contoh, kita pengen terlihat kompeten, kita pengen terlihat profesional. Nah, kita bisa pakai pakaian yang formal. Makanya ketika kita interview, ketika kita bekerja, kita pakai pakaian yang formal. Nah, misalnya kita sedang main, kita pengen terlihat bebas, terlihat santai, kita pakai pakaian yang non formal. Jadi tanpa kita berbicara, sudah terlihat kita pengen orang-orang itu berpikir apa tentang kita, seperti itu. Kemudian, pakaian juga merupakan budaya. Misalkan ada orang, misalkan dia pakai jilbab, ya orang langsung tahu, oh dia dari Muslim. Misalkan ada orang pakai topi dari negara mana, nah itu adalah menggambarkan budaya mereka. Nah, dengan seperti itu, orang-orang jadi lebih percaya. Contoh, ada orang sedang dakwah pakai peci, ya orang-orang jadi lebih, wah ini orang bener, ini orang bisa dipercaya dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, nah ada pengecualian, itu ciri khas. Nah, ketika seorang sudah membangun ciri khas masing-masing, terkadang komunikasi nonverbalnya tidak terlalu berpengaruh. Contoh, tadi kita bahas kalau formal itu ya mungkin pakai jas atau tanpa perhiasan yang heboh. Nah, tapi ada Hotman Paris, dia pakai perhiasan heboh, dia banyak cincin berat dan lain sebagainya, emas. Nah, tapi karena dia sudah membangun image-nya, orang-orang tetap percaya dengan dia dan terlihat kompeten, tetap terlihat kompeten walaupun dia tidak sesuai dengan yang normal bagi kebanyakan orang. Kemudian, aksesoris juga dapat menggambarkan status sosial dan juga ekonomi. Misalkan kita sebagai investor, kita pengen invest ke seseorang dan CEO ini terlihat pakai Rolex. Nah, kita langsung tahu, oh orang ini udah sukses, udah punya bisnis lainnya, jadi bisa lebih dipercaya. Jadi tanpa dia presentasi pun, saya langsung tahu kalau dia tuh kompeten. Nah, sebaliknya misalkan dia pakai jam yang udah rusak atau dia pakai jam yang dianggap murah, itu mungkin kita lebih tidak terlalu percaya. Makanya orang-orang sedang presentasi ke investor tuh mereka pengen terlihat wah seperti itu. Kemudian ada juga aksesoris lainnya seperti tato, anting, dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu menggambarkan apa yang kita ingin pancarkan. Contoh, ada orang pakai tato karena dia pengen terlihat bebas, terlihat lepas. Dia pengen tato itu sebagai media seni. Badan dia itu media seni untuk tato dia. Tapi ada juga orang yang bertato untuk menggambarkan supaya dia terlihat gagah, sangar, atau dia buat identitas. Contoh, ada geng-geng, yakuza, atau apa. Dia pakai tato, seperti itu. Jadi kesimpulannya, aksesoris adalah aspek pendukung komunikasi yang sangat berpengaruh. Nah, dengan aksesoris, kita bisa menciptakan pandangan orang terhadap kita sesuai yang kita harapkan. Kemudian, cara pandang terhadap aksesoris itu berubah sering berkembang zaman. Jadi misalkan dulu di abad 19, orang pakai jas itu ya untuk bos-bos aja atau untuk orang yang manajerial. Tapi kalau sekarang, karena sudah jadi biasa, sekarang formal itu untuk hampir semua, misalkan kerja kantoran, kerja sebagai programmer pun, nah itu biasanya sudah mulai formal. Nah, yang terakhir yang paling penting, aksesoris sebagai pendukung. Nah, jadi tanpa kemampuan verbal yang baik, aksesoris itu tidak akan berpengaruh secara signifikan. Baik, seperti itu video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan aja ke saya. Terima kasih.